Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan. Sekali lagi saya katakan shalom. Pasti kabar yang luar biasa, amin. Ya, kita mengucap syukur hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Kita datang beribadah mengucap syukur karena sepanjang minggu ini Tuhan menyertai, Tuhan memberkati setiap kita, amin. Kita akan masuk dalam ibadah kita, bersyukur bersama-sama dengan tim GKRI Philadelphia Bekasi. Kita akan menghadap tahta kudus Tuhan. Kita menaikkan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Kami datang padamu di dalam doa. Pada pagi hari ini kami bersyukur Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan lagi berikan buat setiap kami. Melalui nafas hidup, kesehatan, kekuatan, umur panjang yang Bapa lagi berikan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk penyertaan-Mu, bahkan perlindungan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini saatnya kami datang mengucap syukur Bapa, menaikkan pujian penyembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang ditinggikan, diagungkan, dipermuliakan. Biar rahmat-Mu tercurah Bapa untuk setiap kami yang mendengarkan. Kami mau memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bersorak-soraklah hai seluruh bumi. Datanglah beribadah dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorak. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamat
Terpujilah namamu Bapa. Allah yang tidak pernah membiarkan, Allah yang tidak pernah meninggalkan. Dalam segala situasi keadaan kami percaya Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan setiap kami. Dalam segala perkara, Kau memberikan kami kekuatan Tuhan untuk bisa menanggungnya. Haleluya. Amin. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Haleluya. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih kepadamu oleh karena anugerah dan berkat-Mu memungkinkan kami menikmati hidup sampai hari ini. Kami memuji Engkau untuk semua kebaikan Tuhan. Dan pagi hari ini kami ingin membaca merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30. Saya baca ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Sampai sedemikian firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, tema kita menyala tapi tidak terbakar. Kehidupan rohani dan iman Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah satu iman yang menakjubkan oleh karena mereka tidak saja beriman kalau apa yang mereka inginkan itu terjadi, tetapi seandainya tidak sekalipun, hal itu tidak akan mengganggu iman dan kepercayaan mereka kepada Allah yang mereka sembah. Artinya iman mereka tidak dipengaruhi dengan ancaman hukuman mati. Tapi itu adalah satu kesempatan untuk mereka boleh menyaksikan Allah yang mereka percayai adalah Allah yang hidup, yang benar dan berkuasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari kisah ini kita belajar bahwa iman kepada Tuhan Yesus, iman saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian adalah iman yang berpusat kepada kebenaran firman Tuhan. Kita beriman bukan karena kita bergantung kepada situasi dan keadaan yang kita alami oleh karena aman, nyaman, oleh karena kita mengalami mujizat-mujizat atau sesuatu yang menyenangkan hidup kita. Tetapi iman yang benar adalah ketika kita belajar untuk menyerahkan seluruh hidup kita untuk diatur dan dikontrol serta dipimpin oleh Tuhan tanpa rasa takut atau khawatir sekalipun kita harus melewati lembah kekelaman. Karena kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar atau dimakan api yang dikatakan firman Tuhan 7 kali lebih panas dari yang biasanya. Mengapa itu terjadi? Karena yang pertama, di dalam pasal 1 ayat yang ke-8, pasal 3 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18, mereka memiliki prinsip hidup benar. Hidup tidak terpengaruh atau hidup takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, semua manusia pasti mempunyai prinsip dalam hidup ketika diberi tugas dan tanggung jawab. Ada yang kata orang, yang penting Bapak senang. Tetapi jauh lebih daripada itu, kita harus memiliki prinsip hidup yang sungguh-sungguh berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Contoh, seorang pelajar untuk menjadi seorang yang berhasil dalam hidupnya, dia harus belajar dengan tekun. Seorang yang ingin menjadi kaya, dia juga harus bekerja keras tanpa memikirkan hal-hal di luar yang membuatnya menjadi sulit. Semua itu baik dan tidak salah, karena harus demikian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, Sadrak, Mesak, dan Abednego juga mempunyai prinsip yang tidak kalah penting. Sejak mereka berada di istana raja,
mereka berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan dan anggur raja. Artinya mereka belajar untuk hidup takut akan Tuhan. Mereka tidak ikut arus ataupun kompromi. Ketika kita baca bagian firman Tuhan di dalam Daniel pasal 3, kita temukan hal itu terjadi. Tetapi mereka mempunyai prinsip yang tetap benar berdasarkan iman dan percaya mereka kepada Tuhan. Inilah kunci keberhasilan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka sungguh-sungguh belajar takut akan Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, kunci sukses yang sesungguhnya adalah ketika kita belajar untuk takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 17 katakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Keluaran 20:20 katakan, takut akan Tuhan ada padamu agar kamu jangan berbuat dosa. Orang yang sukses bukan karena mereka memiliki semua yang menjadi harapan dan impian, harta, tahta, dan wanita, kata orang. Tapi adalah orang yang takut akan Tuhan. Inilah prinsip hidup orang percaya. Karena kita yakin firman Tuhan katakan, Yeremia 29 ayat 11, bahwa Tuhan merancangkan masa depan yang terindah bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Yeremia 17 ayat 7-8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan itulah prinsip kehidupan kita, harus sungguh-sungguh belajar takut akan Tuhan dan mempercayai kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bagian yang kedua yang kita renungkan pagi hari ini, di dalam ayat 14 sampai ayat 18, kita temukan di situ bahwa hal yang membuat mereka tidak termakan oleh api karena berani menghadapi tantangan. Mereka berani menghadapi tantangan. Tetapi seandainya tidak, kata firman Tuhan. Satu pernyataan yang dibuat bukan sesuatu yang gampang. Pernyataan yang sulit, yang tidak mudah. Karena tantangan ada di depan mata. Mana yang harus dipilih? Hidup atau mati? Mereka lebih memilih mati daripada hidup dan menyangkali Tuhan. Inilah iman yang besar dan yang benar. Sikap menghadapi tantangan seperti ini tidak banyak kita jumpai dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego telah melakukan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, apa tantangan kita hari ini? Ekonomi, keluarga, pekerjaan, ataupun kehidupan sebagai anak muda yang ingin punya pasangan hidup? Kalau semua ini membawa dampak yang sia-sia dalam hidup kita, mana yang harus kita pilih? Apakah kita bisa berlaku seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego? Hidup percaya dengan iman yang sungguh kepada kuasa dan pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara, dari bagian firman Tuhan ini kita diajar untuk tidak lari dari tantangan, tapi kita harus bisa menghadapi bersama dengan Tuhan dengan sikap hati yang berani. Karena firman Tuhan katakan Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketaatan untuk kita sungguh-sungguh boleh mengalami berkat Tuhan. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan mempunyai sikap yang berani
untuk menghadapi setiap tantangan yang ada di depan kita dengan tetap mengandalkan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Bagian yang ketiga yang kita renungkan dari bagian firman Tuhan ini adalah dampak hidup Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dampak dari prinsip hidup benar, takut akan Tuhan, dan berani menghadapi tantangan. Di dalam ayat 26, ayat 27 dikatakan mereka selamat dari nyala api. Tidak terbakar, kepalanya tidak hangus, jubah mereka tidak berubah, bahkan tidak ada bau kebakaran yang terdapat di dalam tubuh mereka. Suatu hal yang luar biasa. Kalau kita baca firman Tuhan dikatakan orang-orang yang mengangkat mereka untuk membuang ke dalam perapian itu hangus, terbakar, dan mati. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, firman Tuhan katakan mereka berjalan dengan nyaman di tengah-tengah api yang begitu besar. 7 kali dikatakan lebih panas dari yang biasanya. Keajaiban Tuhan itu dinyatakan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, yang punya prinsip kehidupan benar dan sungguh-sungguh percaya kepada kuasa dan kebenaran firman Tuhan. Iman yang kokoh bukan karena melihat tetapi karena percaya. Dikatakan ayat yang ke-26, Raja Nebukadnezar mengakui kebesaran Allah mereka. Saudara, di tengah situasi yang sulit ketika kita percaya kepada Tuhan, maka ada dampak bahwa orang pun pada akhirnya mengaku bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang hebat, yang berkuasa dan luar biasa. Raja Nebukadnezar yang tadinya tidak percaya, pada akhirnya dia harus mengakui kebesaran dan kuasa Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bahkan di dalam ayat yang ke-29 dikatakan ada penghormatan kepada Allah dari setiap orang, bangsa, suku, dan bahasa. Wow, suatu yang luar biasa. Di dalam situasi yang tidak mudah, Tuhan merubahnya sehingga semua orang boleh mengaku, bertekuk lutut, menyembah Tuhan sebagai Allah dan Juru Selamat. Itu yang harus kita lakukan dan alami di dalam kehidupan kita. Karena itu jangan pernah takut ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan percaya kepada kebenaran firman Tuhan, maka kuasa Allah dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Ada penghormatan kepada Allah dari setiap orang, bangsa, suku, dan bahasa. Oleh karena kehadiran saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di tengah-tengah persoalan kehidupan dengan tetap memandang kepada Tuhan. Dan yang berikut di ayat yang ke-30 dikatakan mereka mendapatkan kedudukan tinggi, dihargai dan dihormati. Itulah dampak daripada orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki prinsip hidup takut akan Tuhan dan berani menghadapi tantangan dengan iman. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, kita diminta untuk tetap menjalani hidup yang ada di depan kita. Mungkin ada banyak tantangan-tantangan yang harus kita alami. Tapi kita juga harus tetap menjaga prinsip hidup yang benar, hidup kekristenan kita, supaya kehadiran kita menjadi berkat di tengah-tengah kantor, perusahaan, di tengah-tengah usaha, sehingga orang-orang melihat, oh inilah kehidupan anak-anak Tuhan yang perlu dicontohi, diteladani. Dan pada akhirnya mereka pun boleh mengakui Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan Juru Selamat yang menjamin seluruh kehidupannya. Karena itu jangan pernah takut.
mari kita menghadapi tantangan kehidupan yang ada di depan kita dengan iman percaya bahwa Allah yang Immanuel tetap akan menyertai dan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara kita semua di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, sehingga yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi kemuliaan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih kepadamu karena pagi hari ini kami sudah merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan, teguhkan kebenaran firman itu supaya kami lakukan di dalam kehidupan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami berdoa pagi hari ini bersyukur untuk negara dan bangsa kami. Kami ada di tengah-tengah bangsa ini oleh karena anugerah-Mu. Karena itu kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin kami. Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo bersama Wakil Presiden, semua jajaran menteri sampai ke daerah-daerah yang terendah RT RW di lingkungan kami. Tuhan, biarlah hikmat, wibawa, rasa takut akan Tuhan terus menjadi bagian hidup, sehingga mereka dapat melakukan tugas tanggung jawab dan panggilan mereka untuk mensejahterakan masyarakat bangsa ini, termasuk gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa dan menyerahkan akan situasi negara dan bangsa ini. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan Engkau sudah menyelesaikan semuanya bagi kemuliaan Tuhan sendiri. Tidak ada lagi virus, sakit, penyakit. Tidak ada lagi bencana-bencana yang menakutkan kami. Tapi kami punya Tuhan yang sanggup untuk menolong kami, sehingga kami boleh bersuka cita menikmati hari-hari kami. Kami berdoa untuk para dokter, perawat, mereka yang sedang terbaring di rumah-rumah sakit. Doa kami supaya Tuhan pakai setiap medis untuk menjadi berkat bagi pasien-pasien yang sedang tergeletak sakit, dan mereka boleh sembuh kembali ke rumah dan aktivitas mereka seperti semula. Dan kami juga berdoa supaya Tuhan Engkau memulihkan kehidupan perekonomian negara dan bangsa kami, supaya kami semua sebagai masyarakat bangsa ini dapat menikmati masa-masa new normal di dalam anugerah dan berkat Tuhan saja. Kami berdoa untuk semua pekerjaan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan di berbagai-bagai tempat. Tuhan juga memberkati mereka sehingga kehadiran gereja menjadi sesuatu yang berarti di tengah-tengah kehidupan dan panggilan kami di tengah-tengah masyarakat ini. Kami ingat jemaat-jemaat-Mu GKRI Philadelphia Bekasi. Tuhan juga berkati hidup mereka. Tuhan berkati setiap usaha pekerjaan rumah tangga mereka. Semua yang menjadi pergumulan kami doa dalam nama Yesus. Pertolongan Tuhan dinyatakan secara sempurna, sehingga hati setiap mereka pun tetap tertuju dan berpusat hanya kepada Tuhan. Kami berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan, bahkan Tuhan menghiburkan mereka yang susah. Mereka yang bertambah ulang tahun sepanjang minggu ini, semua ada dalam keberkatan Tuhan. Terpujilah Bapa di surga. Ini doa kami, seluruh hidup kami persembahkan ke dalam tangan berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Pulang dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih kekal dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan, persekutuan Roh Allah yang kudus menyertai dan memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kita yang percaya berkata, amin. Tuhan berkati semuanya. Lucu banget sih lu, cantik lagi.
Ya biar bagus, kelihatan dari atas panggung, Putri. Bro, nanti pas pujiannya udah mulai, Mas gue naikin volumenya ya. Oh, Mau coba teknik baru. Ya, gimana dong? Suka deh kayak gini. percaya sama gue deh. Kalau hati kita udah fokusin buat Tuhan, itu nggak akan ngalingin kita buat memuji menyembah Tuhan. Apa dalam nama Yesus Tuhan, segala kuasa kegelapan. Ah, bisa aja lo nih. Gue mau sampai kiamat juga bakal tetap cantik kali.